Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dia sangat alim tentang kitabullah Al-Quranul Karim, dan dia sangat paham maknanya. Ia menguasai Al-Quran sampai ke dasar-dasarnya, serta mengetahui sasaran dari segala rahasia yang dikandung di dalamnya. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ketika Rasulullah SAW wafat, ia baru berumur 13 tahun. Dalam usia sebaya itu, ia telah menghafal 1660 hadis untuk kaum muslimin yang diterimanya langsung dari Rasulullah, dan tercatat oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka. Setelah Ibnu Abbas lahir ke dunia, bayi yang masih merah itu segera dibawa ibunya kepada Rasulullah. Beliau memasukkan air liurnya ke dalam kerongkongan bayi itu. Air liur Nabi yang suci dan penuh berkah itu yang pertama-tama masuk ke dalam rongga mulut anak tersebut sebelum ia disusukan oleh ibunya. Seiring dengan air liur Nabi, maka masuk pula lah ke dalam pribadi bayi yang bertakwa itu dengan hikmah. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia diberikan kebajikan yang banyak. Setelah anak itu meninggalkan usia kanak-kanak dan mulai memasuki usia tamyiz, yakni 6-7 tahun, dia tinggal di rumah Rasulullah seperti adik terhadap kakak yang saling mengasihi. Ia menyediakan air wudhu beliau apabila beliau hendak wudhu. Anak itu ikut sholat di belakang Rasulullah. Apabila Nabi hendak berpergian, ia membonceng di belakangnya, sehingga Ibnu Abbas bagaikan bayang-bayang yang senantiasa mengikuti Rasulullah kemanapun ia pergi. Sementara itu, anak tersebut dapat menyimpan dalam hati dan pikirannya yang bersih segala peristiwa yang dilihat dan kata-kata yang didengarnya tanpa alat tulis seperti yang kita kenal sekarang. Ibnu Abbas bercerita mengenai dirinya. Pada suatu hari Rasulullah hendak salat. Aku segera menyediakan air wudhu untuk beliau. Beliau bergembira dengan apa yang aku lakukan. Ketika beliau siap untuk salat, ia memberi isyarat kepadaku supaya berdiri di sampingnya. Tetapi aku berdiri di belakang beliau. Setelah selesai salat, beliau menoleh kepadaku seraya bertanya, "Mengapa engkau tidak berdiri di sampingku?" Jawab Ibnu Abbas, "Anda sangat tinggi dalam pandanganku dan sangat mulia untukku untuk berdiri di samping Anda." Rasulullah menadahkan tangannya lalu berdoa, "Wahai Allah, berilah ia hikmah." Ibnu Abbas pernah bercerita, apabila seorang menyampaikan sebuah hadis kepadaku yang diperolehnya dari seorang sahabat Rasulullah, maka aku datangi sahabat tersebut ke rumahnya waktu ia tidur, baik di malam dan di siang hari. Lalu aku bentangkan serbanku dekat tangga rumahnya, dan aku duduk di situ menunggu ia bangun. Sementara itu angin bertiup memenuhi tubuhku dengan debu dan tanah. Seandainya aku minta izin masuk kepadanya, tentu ia akan mengizinkanku. Tetapi memang aku sengaja melakukan demikian supaya aku tidak mengganggunya tidur. Ketika ia keluar dan melihatku dalam keadaan demikian, ia berkata, "Wahai anak paman Nabi, mengapa Anda sendiri yang datang ke sini? Mengapa tidak Anda suruh saja orang memanggilku? Tentu aku akan datang memenuhi panggilan Anda." Lalu Ibnu Abbas menjawab, "Akulah yang harus mendatangi Anda. Ilmu harus didatangi, bukan ilmu yang harus mendatangi." Masruq bin Ajda, seorang ulama besar tabi'in, berkata, paras Ibnu Abbas sangat elok. Bila ia berbicara, bicaranya sangat fasih. Bila ia menyampaikan hadis, ia sangat ahli dalam bidang itu. Setelah ilmu yang dicarinya sempurna, Ibnu Abbas beralih menjadi guru, mengajar banyak orang. Rumahnya menjadi jamiah bagi kaum muslimin. Kemudian Ibnu Abbas membagi-bagi hari untuk beberapa macam bidang ilmu dalam beberapa hari. Ia senantiasa selalu diajak bermusyawarah oleh Khalifah Ar-Rashidah, sekalipun ia masih muda sangat belia.